Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Selamat pagi nih sahabat Green, Happy Monday. Selamat mengawali hari Rabu Anda hari ini. Nah, juga kita mau mengucapkan selamat bergabung untuk sahabat Green yang sekarang menyaksikan kita di kanal YouTube Green Radio Line atau di www.greenradioline.id. Nah, pagi ini kita punya banyak banget informasi dari seperti biasa dari lokal, nasional sampai dengan internasional terkait isu-isu lingkungan, sahabat Green. Nah, kita buka informasi pertama dari lokal yaitu Maluku Utara yang dilansir dari mungabay.co.id. Beragam tantangan dalam pengelolaan hutan tingkat tapak di Maluku Utara. Pengelolaan hutan di tingkat tapak di Maluku Utara, sahabat Green, masih menghadapi berbagai kendala. Kesatuan Pemangku Hutan atau yang kita sebut juga dengan KPH mestinya dapat berperan penting dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak. Namun sayangnya lembaga ini memiliki berbagai masalah mulai dari keterbatasan sumber daya aparatur, minim pendanaan hingga dengan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas di lapangan. Abdul Qadir Kamaludin, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara juga mengatakan bahwa provinsi ini sebagai daerah kepulauan yang mana dalam membangun daerah harus punya strategi untuk yang mana termasuk dalam mengelola hutan di kepulauan sendiri. Tony Trison juga seorang dosen dari Fakultas Kehutanan IPB mengatakan bahwa kondisi hutan Indonesia belum memberikan manfaat yang majemuk. Untuk itu, memang perlu tata kelola agar pemanfaatan lebih jelas dan juga komprehensif terutama dalam pengelolaan program untuk masyarakat di perhutanan. Dan Kriston Wulandari, dosen Universitas Lampung, bicara soal membangun sinergi di tingkat tapak yang mana baginya sinergitas ini juga di bidang kehutanan tersendiri itu tidak lepas dari 3 hal, sahabat Green, yaitu sosial, ekonomi, dan juga ekologi. Nah, sahabat Green bisa banget nih cek lebih lanjut informasi tentang ini di mungabay.co.id dan kita akan balik lagi setelah lagu-lagu yang bagus-bagus ini tentunya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya ketentraman hati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 di hari Rabu ini. Nah, informasi selanjutnya sahabat Green, kita punya kisah badak bercula 2 melawan punah di Provinsi Gerbang Sumatera. Nah, badak Sumatera saat ini berstatus kritis sahabat Green atau disebut juga dengan critically endangered atau satu langkah menuju kepunahan di alam liar. Lampung merupakan provinsi gerbang Sumatera yang memiliki badak Sumatera dan penurunan yang disebabkan kebanyakan adalah karena kerusakan habitat dan juga pemburuan liar oleh pemburu gelap. Ini yang harus kita upayakan bersama, menjaga badak-badak ini dari perburuan liar. Berikut yang disampaikan juga oleh Amri serta pihaknya dengan para mitra rutin mengadakan patroli di kawasan TNWK. Dan upaya lain untuk melestarikan badak adalah dengan penangkaran untuk mengembangbiakannya. Amri juga mengatakan bahwa pihaknya dengan para mitra mengadakan rutin ini sendiri sahabat Green, dan penangkaran ini dilakukan di Suaka Rino Sumatera atau disebut juga dengan SRS di TNWK.
Ada badak di sini ada 3 jantan, yaitu dia menyebutkan ada yang bernama Andalas, Harapan, dan Andatu. Maksudnya dan jenisnya begitu ya sahabat Green, serta dengan 4 betina, Ratu, Bina, Rosa, dan Delilah. Namanya bagus-bagus banget ya. Dan juga sahabat Green, Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam pernyataannya yang menyampaikan pada perayaan Hari Badak Sedunia dan juga peresmian dari Suaka Rino Sumatera sendiri di wilayah 2 Way Kambas pada 30 Oktober 2019 lalu, mengatakan bahwa turunan RAD penyelamatan badak Sumatera bisa diterapkan menjadi sebuah surat keputusan Gubernur Lampung. Kejahatan dari pemburuan badak Sumatera sendiri merupakan kejahatan transnasional yang mana Ditkrimsus Polda Lampung bersama dengan petugas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS mengungkap satu kasus penjualan cula badak Sumatera pada November 2018 lalu di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Nah, sahabat kan bisa nih cek lebih lanjut tentang informasi ini sendiri dengan ngecek langsung nih di Mongabai. Nah, kita akan balik lagi dengan informasi dari nasional dan internasional. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior C4 Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional C4. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Sahabat Green, baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita. Nah, selanjutnya sahabat Green, kita punya informasi dari nasional, yaitu dari Jakarta yang dilansir dari kompas.com. Limbah elektronik di Jakarta 9 bulan terakhir mencapai 22,6 ton. Nah, jumlah limbah elektronik atau disebut juga dengan e-waste nih sahabat Green di Jakarta pada periode Februari sampai dengan Oktober 2020 mencapai hingga 22,6 ton atau sebanyak 22.683 kg. Demikian disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta Rabu lalu 18 November 2020. Sekitar 22.000 kg lebih sampah atau limbah elektronik sudah kami angkut di periode Januari sampai dengan Oktober. Kami bekerja sama dengan pihak kehutanan yaitu dan juga pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian LHK untuk pengelolaan lanjutan. Dan juga Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini Andono Wari juga menjelaskan bahwa limbah elektronik tersebut terkumpul di puluhan tempat penampungan limbah elektronik yang berupa drop box e-waste yang tersebar di Jakarta dan melalui layanan jemput e-waste.
Andono juga menambahkan sahabat Green puluhan titik drop box e-waste telah tersebar di gedung maupun kantor pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, perusahaan swasta, sekolah, halte, stasiun kereta api, stasiun MRT, dan juga ruang publik lainnya. Warga Jakarta juga menyerahkan atau meminta penjemputan limbah elektronik dengan berat minimal 5 kg ke kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI, Jalan Mandala 3 Cililitan, Keramat Jati. Berikutnya juga yang disampaikan oleh Andono. Nah, untuk informasi ini sendiri sahabat Green kita akan lanjutkan setelah lagu-lagu yang kita punya ini. So, stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Kan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 pagi ini. Nah, kita masih punya informasi yang sebelumnya sahabat Green tentang limbah elektronik di Jakarta. Warga Jakarta kini dapat melakukan permohonan layanan secara daring dalam jaringan dengan mengunjungi laman web dari Dinas Lingkungan Hidup DKI di alamat www.lingkunganhidup.jakarta.go.id atau melalui sosial media dari DLHK Jakarta sahabat Green. Andono mengatakan bahwa metode penjemputan sampah atau limbah elektronik itu diawali dengan pendaftaran dasar dengan mitigasi atau Google Form sendiri di laman web tersebut. Dia menambahkan sebanyak 40 pemohon sudah dilayani di periode Februari sampai dengan Oktober 2020. Dan tentang penjemputan sampah atau limbah elektronik ini sendiri sahabat Green mencakup 5 wilayah kota administrasi yang mana harus warga DKI Jakarta dan perorangan, dan kemudian berat timbangan sampah elektronik minimal 5 kg. Berikut tutur Andono. Dan juga ia menjelaskan bahwa limbah elektronik atau e-waste ini sendiri adalah barang atau peralatan elektronik dan elektronik yang sudah usang atau sudah tidak berakhir daur hidupnya dan tidak lagi memberikan lagi nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Limbah elektronik ini sendiri mengandung bahan berbahaya sahabat Green yang juga beracun atau B3. E-waste dapat bersumber baik dari rumah tangga dan juga dari hasil kegiatan seperti halnya perkantoran, sekolah, hotel, dan juga apartemen dan lain-lain. Berikut yang disampaikan. Dan dengan adanya program ini sendiri ya sahabat Green, itu bisa memudahkan kita selaku masyarakat untuk mengumpulkan limbah-limbah kita nih, terlebih tentang limbah e-waste sendiri. Dan kalau melihat angka yang cukup signifikan ya, angka yang cukup tinggi untuk limbah e-waste ini sendiri di Jakarta yaitu sebesar 22 ton. Hanya berkurun waktu kira-kira 10 bulanan. Dan itu mungkin bisa jadi balik lagi ke kita ya, apapun yang kita beli begitu akan menjadi limbah, dan itu sebenarnya juga tanggung jawab kita untuk memikirkan bagaimana nih limbah yang kita hasilkan. Nah sahabat Green, kita akan balik lagi dengan informasi dari internasional. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.